Teman-teman, kita mari berdoa. Di-mute Dalam aja nama kali ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Pada pagi hari ini kami mohon, bimbinglah kami dan berilah kami rahmat-Mu sepanjang hari ini. Penuhilah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, tumbuhkan dan kuatkan iman kami, sehingga apa yang kami dengar pagi ini dari Romo Gunawan benar-benar berkenan di hati-Mu. Berkatilah dan lindungilah kami sepanjang permenungan pagi ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tanggal 2 November, kita mau mendoakan atau memperingati arwah-arwah saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Nah, mungkin kita diskusi saja bersama-sama apa yang pernah Bapak Ibu dengar tentang tanggal 2 November, tentang mendoakan saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan. Apakah ada satu pandangan lain, pernah mendengar sesuatu yang kadang-kadang bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran Katolik? Silahkan saja, ada yang mau bercerita atau mendengar pendapat-pendapat yang lain tentang mendoakan arwah, silahkan. Atau tidak ada masalah? Ada Mo. Aman saja. Hah? Ada Silakan. Itu apa namanya? Keluargaku kan beraneka ragam kepercayaannya. Kalau di kita kan masih tetap mendoakan ya saudara-saudara kita yang telah mendahului. Tapi kalau saudara-saudara kita dari gereja lain, katanya itu tidak boleh. Itu gimana, Mo? Iya. Ada yang lain lagi yang cerita pengalaman? Pernah mengalami yang sama seperti yang Bu Karolin?
alami? Iya Romo, sama dengan Bu Karolin. Gimana samanya? Ya kalau dari pihak gereja lain ya selalu mengatakan, loh Tuhan Yesus kan udah menjanjikan waktu kita dibaptis katanya. Kan kita udah dibilang udah jadi anaknya, udah disediakan tempat. Jadi nggak perlu didoakan mau seburuk apapun perbuatannya katanya. Pasti masuk surga gitu Romo. Nah saya pikir lah kalau orangnya jahat banget gitu ya, misalnya pembunuh yang sadis banget gitu atau gimana gitu ya, rampok atau apa, pokoknya tukang nipu sono sini gitu. Apa iya Romo langsung dapat surga? Iya. Ada yang lain lagi? Itu seperti kayak Pak Edi. Katanya tetangganya ada yang meninggal, terus katanya banyak suara-suara, terus suatu ketika ada yang minta didoakan, terus setelah didoakan, ternyata sudah tidak ada lagi. Jadi mau denger yang mana gitu loh, Mo. Ya. Ada lagi lain? Sudah nggak ada ya? Aman-aman saja ya? Saya mau ada ini sedikit. Saya Ada, kan Mo. keluarga. Ada, Mo. Iya. Ya. Saya kan keluarganya dari Protestan, Mo. Terus semua kan mempercayai kalau itu yang udah meninggal itu pasti udah disediakan tempat gitu. Terus kalau saya lagi mendoakan arwah, saya sebut nama-namanya, keluarga yang nggak saya sebut itu malah datang minta didoain. Jadi saya kasih tahu ke keluarga saya, mereka malah datang untuk minta didoakan gitu. Ya mereka. Suaranya hilang, Bu. Oh hilang, ya kepencet. Ini mau keluarga saya yang udah meninggal, kalau saya lagi doa arwah itu, saya nggak sebut namanya malah datang mau. Kayaknya minta didoain. Kalau disebut namanya? Kalau tidak disebut namanya, misalnya saya ada yang terluka gitu, malah datang minta didoain. Padahal latar belakangnya kan semua Protestan gitu. Iya. Itu aja mau. Ada lagi yang lain? Ada, Mo. Jadi kalau ke nyekar ke kuburan gitu, Mo, katanya kalau kita berdoa jangan sebut jangan minta kepada yang meninggal itu. Jadi kita berbicaranya kepada Tuhan gitu, Mo. Jadi jangan minta sama yang meninggal, minta apa gitu maksudnya doanya, Mo. Jadi minta ngomongnya langsung sama Tuhannya gitu, sama Tuhan gitu loh, Mo. Ya. Boleh nggak sih kalau orang Katolik sering-sering nyekar gitu, Mo? Ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa ada jawaban? Silakan sharing. Oh, itu dulu nanti berkembang ke yang lain. Romo bisa menjawab dulu pertanyaan itu. Bu Yana mana Bu Yana? Apa? Ya, sebetulnya bagi saya itu juga baru mendengar kata-kata atau bilang bahwa nggak usah berdoa untuk orang yang meninggal itu setelah jadi Romo ya. Sebelumnya saya jarang kali mendengar, karena apa? Karena sejak kecil dalam budaya Jawa, dalam budaya yang lain-lainnya, itu banyak orang seringkali pergi ke makam. Kalau budaya Jawa itu nyadran tiap bulan ruah. Dan banyak budaya-budaya yang lain itu juga selalu mendoakan saudara-saudara yang sudah meninggal, mendoakan orang-orang lain yang sudah mendahului kita. Itu bukan barang yang aneh bagi kita semua, khususnya bagi saya. Bahkan dulu waktu saya kecil itu seringkali
atau setiap bulan November tanggal 2 itu selalu misa di kuburan. Dan itu disambut banyak orang, misa requiem, dan itu cukup mengesankan karena di sebelahnya adalah makam dan kita menggelar karpet atau kloso bahasa Jawanya itu untuk duduk dan semua bersemangat dan lagu-lagunya sangat syahdu. Maka ketika kita mendengar bahwa ada orang punya pendapat yang lain, bagi saya itu menjadi satu pandangan yang agak aneh. Karena sejak zaman dulu, baik budaya Jawa, mungkin budaya Dayak, budaya Kalimantan, Sulawesi, tidak ada orang yang pernah mengatakan tidak boleh. Tapi ini ada satu kata yang tiba-tiba nggak boleh. Dari mana mereka punya alasan? Kadang-kadang alasannya hanya sebuah logika bagi mereka. Logikanya seperti ini. Yang jelas bahwa peristiwa hidup sesudah mati adalah sebuah misteri yang tidak pernah bisa kita mengerti secara pasti. Tidak pernah ada orang yang memastikan ini seperti ini, seperti ini. Tetapi tetap merupakan sebuah misteri. Mungkin kalau kita katakan bahwa pasti seperti ini, lalu tidak ada lagi satu pelajaran lagi. Tidak ada satu pengetahuan yang bisa kita pelajari. Kok bisa memastikan dari mana bahwa tidak boleh mendoakan orang meninggal? Lalu alasannya itu urusan Tuhan sendiri. Kan itu bukan sebuah jawaban. Itu hanya sebuah logika yang kemudian dibenarkan. Itu urusan Tuhan. Padahal kita semua punya urusan semua, seperti dikatakan di dalam kitab suci, bukan? Misalnya dalam kitab suci surat Paulus kepada umat di Roma bab 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, nah? Jadi surat Paulus kepada umat di Roma itu juga menjadi jelas bahwa antara kita yang hidup dan yang mati dan makhluk yang lain itu tidak pernah terpisah di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga baik hidup maupun mati, kita ini masih tetap berrelasi. Nah, itulah sebabnya kita semua mau mewujudkan dan mengungkapkan cinta kita kepada saudara kita. Karena pada saat hidup, mungkin kita semua belum sepenuhnya bisa mengungkapkan perhatian dan kasih cinta itu. Nah, sebetulnya dasar perbedaan ini apa? Perbedaannya adalah sumber iman. Ketika Luther itu mendirikan gereja Lutheran, Kristen Protestan, sumber iman Katolik itu kan ada 3. Kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium. Tradisi gereja itu sudah sejak lama, sebelum ada kitab suci, sudah ada tradisi gereja. Kalau kita ditanya tradisi gereja sama kitab suci duluan mana? Duluan tradisi gereja. Sesudah tradisi gereja muncul bertahun-tahun, baru sebagian dari tradisi gereja itu dibukukan namanya kitab suci. Tetapi tradisi gereja yang menjadi sumber iman Katolik itu dihapus pada abad ke-16 oleh Luther. Sehingga mereka hanya kitab suci. Tok sebagai sumber iman, tidak ada tradisi gereja. Tradisi gereja juga menyangkut ajaran-ajaran tentang orang-orang
meninggal yang betul-betul ditulis di dalam kitab suci juga mulai dari Perjanjian Lama. Sehingga orang Katolik mendoakan arwah itu bukan karena karangan gereja Katolik, bukan karena ini sebuah pendapat baru, tetapi kita punya landasan baik tradisi gereja maupun kitab suci. Lalu ada magisterium, kita mempunyai salah satu sumber iman yang namanya magisterium, yakni para bapak gereja, pimpinan gereja yang memastikan kebenaran iman. Maka kebenaran iman itu seringkali digoyah oleh orang-orang lain, namun kita harus kembali kepada keyakinan bahwa pimpinan gereja kita bukan orang yang bodoh. Kira-kira kalau orang yang mengatakan tidak perlu doa sama para bapak gereja itu yang mana ya? Para bapak gereja itu kan dekat dengan Yesus. Misalnya para murid Yesus itu saksi iman. Para murid Yesus itu saksi bahwa Yesus ada di sini. Dan pada saat Yesus hidup di Palestina, Yesus pernah membangkitkan orang mati beberapa kali, bukan? Meskipun yang dicatat dalam kitab suci itu hanya 3 kali. Tetapi dalam tradisi gereja saya yakin bahwa Yesus berbuat yang lebih dari 3 kali, meskipun tidak tercatat di dalam kitab suci. Jadi kitab suci belakangan. Pertama adalah tradisi umat Allah yang sering juga mendoakan arwah umat beriman. Maka tradisi gereja yang hidup sampai sekarang ini bagi dalam gereja Katolik adalah bahwa manusia itu ada 3 tempat dalam dunia ini bagi orang yang beriman. Ya. Maka judulnya adalah kita merayakan arwah umat beriman. Umat yang percaya kepada Tuhan. Ada yang sempurna seperti kemarin kita rayakan Pesta Orang Kudus. Itu diyakini oleh gereja dan oleh pimpinan gereja, magisterium dinyatakan sebagai orang kudus atau orang yang bahagia. Yang kedua adalah orang yang masih berada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Lalu yang ketiga adalah bahwa ada orang yang sudah meninggal tetapi belum sempurna, seperti Ibu Hermanto tadi, Bu Endang. Bagaimana Romo kalau satu orang suci, satu orang yang penjahat, satu orang yang berdosa, apakah dia juga langsung masuk surga? Tuhan Yesus pernah juga membawa penjahat masuk surga, bukan? Hari ini kamu akan masuk Firdaus bersama aku. Itu orang yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tapi bagi orang yang lemah dan tidak berdaya untuk mempertahankan kesuciannya, gereja Katolik mempunyai tempat sementara yang disebut api penyucian. Maka inilah yang kita doakan dan kita rayakan pada tanggal 2 November ini. Bahwa saudara-saudara yang kita doakan yang mungkin masih berada di api penyucian. Itu yang dibuang pemahaman itu oleh Luther, sehingga ada pendapat tidak ada gunanya karena tidak punya ajaran mereka seperti itu. Tidak ada gunanya karena sumber imannya dibuang. Sumbernya imannya dicabut. Sehingga ajaran semacam ini tidak ada di dalam gereja mereka. Nah, sehingga ajaran api penyucian selalu menjadi persoalan karena mereka tidak punya dasar. Kalau kita orang Katolik, dasarnya adalah kitab suci. Seandainya waktu itu Yesus membangkitkan orang mati, seperti Lazarus, pemuda di Nain, anak dari Yairus, itu 3 mukjizat itu, apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus menengadah ke langit dan berdoa kepada Bapa di surga.
sehingga Lazarus yang mati dikuburkan itu dipanggil, Lazarus, keluarlah. Berarti apa? Berarti ada sesuatu. Setelah orang itu meninggal, jiwanya kemana? Dan Yesus punya kuasa atas hidup dan matinya manusia, bukan? Sehingga kalau Yesus berdoa bagi Lazarus, bagi pemuda di Nain, bagi orang anak Yairus, kita pun juga mau mengikuti Yesus yang mohon supaya orang mati ini dibangkitkan, dalam arti yang lebih luas. Orang yang masih berada di dalam, belum masuk surga seperti Lazarus itu, dibangunkan kembali. Lalu secara umum, orang-orang yang mati dan belum masuk surga mungkin masih berada di api penyucian, itu kita doakan juga seperti Yesus mendoakan orang-orang yang mati dan bangkit lagi. Sebetulnya ajaran tentang api penyucian itu sederhana sekali. Ya. Itu saat-saat pemurnian. Misalnya saja, sebagai contoh sederhana, kalau hari ini kemarin hujan derasnya luar biasa ya. Kita pergi dari tempat yang satu ke tempat yang lain mau pulang, itu hujannya deras dan kita berjalan kaki di tempat-tempat comberan, di tempat kotor, lumpur. Maka pada saat kita masuk rumah, kita pasti tidak akan langsung naik ranjang untuk tidur. Ya. Lumpur-lumpur yang melekat di kaki, atau mungkin kita merasa ada hujan, kita kehujanan, pasti kita langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Apalagi sekarang ini meskipun tidak ada comberan karena ada corona, kita pasti tidak langsung untuk tidur dengan baju kita. Kita ganti baju, kita mandi, bersih, lalu baru beristirahat untuk tidur. Inilah gambaran sederhana yang pernah saya dengar dari dosen saya waktu di Kendungan, bahwa manusia yang lemah dan berdosa, belepotan dengan dosa, itu sementara dimurnikan dulu. Ya, karena waktu di dunia ini belum selesai. Maka dimurnikan dulu, dibersih-bersihkan dulu di kamar mandi, supaya pantas untuk naik ranjang, naik kesucian. Karena hanya orang yang sangat sempurna boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kesempurnaan itu kita lihat dari mana? Dari kisah-kisah kitab suci. Mulai dari awal kitab Kejadian kita sudah melihat bahwa Adam dan Hawa yang belepotan dengan dosa tidak taat diusir. Maka perlu sebuah tempat di dunia ini untuk memurnikan lagi sebelum mereka kembali ke surga. Sehingga kita mempunyai ajaran tentang api penyucian. Dan tradisi gereja sebelum adanya kitab suci, bahkan sudah dimulai dari Perjanjian Lama, ini yang seringkali dikutip oleh para romo ketika khotbah, yaitu tentang kisah Yudas Makabe. Yudas Makabe itu ada, atau kitab Makabe itu ada di Deuterokanonika. Jadi Deuterokanonika itu sudah ada sejak awal. Ada 7 kitab suci yang dimasukkan di dalam kanon gereja Katolik. Nah, 7 kitab suci itu tidak dipakai oleh orang-orang atau saudara kita yang Protestan, sehingga mereka tidak kenal Deuterokanonika. Ada 7 buku Deuterokanonika yang menjadi sumber iman Katolik, yaitu Tobit, Yudit, 1-2 Makabe, Kitab Putra Sirah, Kitab Kebijaksanaan, dan Nabi Baruk, itu 7. Itu tidak dipunyai.
Padahal disitulah kita bisa menemukan doa-doa umat Allah yang mendoakan orang-orang mati. Khususnya dalam kitab Makabe, itu 2 Makabe 12, ayat 42 sampai 46. Dikatakan di sana bahwa pada saat perang antara yang dipimpin oleh Yudas Makabe, kemudian oleh Simon dan Yonatan, itu mereka mengusir penjajah, yakni orang-orang Yunani yang menguasai Yerusalem. Bahkan di bait Allah itu dipasang dewa-dewi orang Yunani, menggantikan tempat-tempat yang dianggap suci. Itu luar biasa. Maka orang-orang Yerusalem yang dipimpin oleh Makabe, kemudian oleh kakaknya Simon dan adiknya yang terakhir Yonatan, itu mengusir penjajah itu yang membawa budaya Yunani ke Yerusalem. Budaya Yunani memang menarik sekali. Sejak Alexander Agung tahun 333 itu menguasai seluruh daratan Israel, Syria sampai ke Mesir. Namun dia usianya pendek, sehingga budaya Yunani yang dikobarkan itu menarik bagi banyak orang, termasuk orang-orang muda di Yerusalem. Maka muncullah Deuterokanonika, jadi kitab suci yang berbahasa Yunani. Maka orang Israel tidak mau terima karena itu dianggap tidak asli bahasanya, sehingga ini bukan dari Allah. Lalu inilah yang juga dipakai, diambil oleh gereja reformasi, artinya gereja Protestan, tidak mau menerima 7 buku yang disebut Deuterokanonika itu. Nah, itulah sebabnya ajaran tentang api penyucian tidak ada. Kalau kita seringkali mengadakan misa arwah, sebetulnya kitab-kitab kebijaksanaan yang juga masuk di dalam Deuterokanonika itu mengutip banyak tentang ajaran-ajaran sesudah kematian, meskipun itu bukan menjadi sebuah penjelasan yang amat jelas, tetapi itu menjadi sebuah indikator bahwa Allah itu membersihkan orang yang berdosa sebelum dia menikmati kerajaan surga. Itulah sebetulnya ajaran-ajaran kitab suci dalam teks-teks yang ada, itu juga sudah mulai kita lihat, kita dalami satu ajaran yang mengajarkan tentang api penyucian itu. Lalu setelah kitab suci dicari sumbernya dari Makabe, dari surat Paulus kepada umat di Roma, dari kitab kebijaksanaan, dari surat Galatia, dan lain-lain, itu semua ada di dalam kitab suci sebagai sumber iman Kristiani Katolik. Nah, sebelum kitab suci ditetapkan sebagai sumber iman, ada tradisi gereja yang juga dilakukan oleh umat Katolik untuk selalu mendoakan orang-orang yang meninggal. Ya, mulai dari zaman Perjanjian Lama, Yesus juga pergi ke makamnya Lazarus, Yesus pergi ke rumah anak Yairus, Yesus pergi ke Nain. Itu semua kan perhatian Allah melalui Yesus kepada orang-orang yang meninggal. Lalu sesudah semuanya selesai dalam kitab suci, itu dalam tradisi gereja sekitar abad pertama, abad kedua, itu para bapak bangsa, para ahli kitab suci dan orang-orang yang berkecimpung dalam gereja, misalnya Tertullianus, Cyrillus, Yohanes Chrysostomus, Agustinus, itu kan abad-abad kedua, ketiga, keempat, itu mengajarkan yang sama. Bahkan Agustinus itu yang memberikan penjelasan soal misteri Tritunggal Maha Kudus
itu pun mengajarkan kepada kita tentang api penyucian dan arwah yang pantas kita doakan. Nah, menurut saya begini, saat kita merayakan Ekaristi misalnya untuk orang yang meninggal, itu pertama-tama yang kita rayakan apa? Saya merayakan peristiwa salib, peristiwa Yesus yang bangkit dari kematian, yang menjadi sumber keselamatan bagi kita. Maka peristiwa keselamatan itu kita rayakan dalam Ekaristi. Ya. Ekaristi adalah saat kita mengenangkan pengorbanan Yesus disalib untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, kita merayakan saat orang-orang berdosa itu menerima rahmat penebusan. Detik-detik dia menerima rahmat penebusan dari Yesus, itulah yang kita rayakan saat kita merayakan Ekaristi untuk saudara kita yang meninggal. Yang ketiga, bahwa kita semua mau mewujudkan cinta. Cinta kita kepada orang yang meninggal dan cinta Kristus sebetulnya untuk orang yang meninggal. Maka peristiwa mendoakan orang yang meninggal adalah peristiwa cinta yang terdalam. Cinta Allah yang sungguh-sungguh terwujud dalam diri seseorang yang meninggal, yang mengimani Kristus sebagai juru selamat. Maka antara kita, manusia yang hidup dan mati, itu tetap terjalin sebuah relasi yang kuat, sehingga kita pun diajak untuk berrelasi, karena Yesus mengatakan antara hidup dan mati ada relasi. Maka dalam kitab doa syahadat juga ada kan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika ia bangkit dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Nah, dalam arti yang seperti apa hidup dan mati? Manusia yang hidup adalah manusia yang suci, yang langsung menikmati kehidupan abadi. Yang mati adalah yang imannya mati, yang harus menanti sementara di api penyucian. Maka ada ajaran dalam gereja soal indulgensi. Misalnya hari ini sampai tanggal 8, Jadi Paus memberikan waktu kepada kita untuk mendoakan saudara kita agar mereka mendapatkan pengampunan atau peringanan akan hukuman dosa. Sehingga perayaan 2 November itu sebetulnya intinya adalah perayaan kasih, perayaan cinta antara kita dengan saudara kita, dan cinta Tuhan yang sempurna boleh terjadi pada saat kita mendoakan. Itulah garis besarnya, dan masih bisa diperdalam dengan ajaran-ajarannya. Terima kasih, Bu. Semoga sedikit menambah pengetahuan kita. Agama-agama yang lain pun juga melakukan yang sama, misalnya di itu semua melakukan. Ya, moga-moga kita semakin mantap untuk berdoa kepada Tuhan untuk saudara kita yang sudah meninggal. Amin. Amin. Amin, Romo. Terima Bu Karolin. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa. Kami telah sampai pada penghujung pertemuan ini. Semoga apa yang kami terima pada pagi hari ini dapat membawa kami kepada kehidupan yang kekal dengan menyempurnakan kehidupan kita. Semoga pencerahan yang kami terima dari Romo Gunawan pagi ini dapat memperjelas pemikiran kita terhadap orang-orang yang telah mendahului kita. Semoga kami semua dapat berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami mohon berkat dari Romo, Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Bapak-bapak. Terima kasih Bu Re. Terima kasih. Sampai jumpa. Lina. Amin.